Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizali Wijaya dari kelas akuntansi 23A NPM 2341232. Kali ini saya akan membahas dan belajar bersama mengenai hukum yang berkaitan dengan bisnis. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu hukum. Hukum adalah seperangkat aturan dan norma yang dibuat secara resmi oleh lembaga berwenang dengan tujuan untuk mengatur dan mengatur tingkah laku manusia dan kehidupan masyarakat. Aturan ini bersifat mengikat dan memiliki transaksi bagi para pelaku yang melanggar. Hukum sendiri memiliki beberapa fungsi utama, antara lain menjaga ketertiban dan keteraturan sosial, mewujudkan keadilan dan bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum dan setiap aspek kehidupan. Dan yang terakhir adalah melindungi hak dan kewajiban setiap individu. Hukum dalam bisnis sendiri merupakan pilar dunia usaha. Hukum bisnis adalah cabang hukum yang khususnya mengatur hubungan serta interaksi antara pelaku bisnis, mulai dari perusahaan, konsumen, hingga pemasok dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Peran utama hukum adalah untuk menciptakan kerangka kerja yang adil dan transparan dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam dunia usaha ini, seperti menyediakan landasan hukum bagi operasional bisnis, melindungi hak dan kepentingan pelaku usaha serta konsumen, mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kompetitif, dan menyelesaikan sengketa bisnis secara efektif. Sejarah dan perkembangan hukum bisnis di Indonesia. Yang pertama adalah perkembangan hukum bisnis di Indonesia memiliki akar yang dalam, berawal dari pengaruh hukum dagang kolonial Belanda yang mewarisi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Dagang setelah kemerdekaan. Hukum ini terus beradaptasi seiring dengan dinamika ekonomi nasional dan globalisasi hukum bisnis di Indonesia terus berkembang. Ini ditandai dengan lahirnya berbagai aturan-aturan baru yang memperkuat hukum tentang bisnis ataupun perdagangan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli persaingan usaha yang tidak sehat. Jenis-jenis hukum bisnis sendiri. Hukum bisnis mencakup berbagai bidang yang esensial untuk kelancaran dan keadilan dalam dunia usaha. Memahami jenis hukum ini adalah kunci bagi setiap pelaku bisnis. Hukum perusahaan sendiri seperti mengatur tentang pendirian operasional, perubahan status, hingga pembubaran badan usaha seperti perseroan terbatas dan lainnya. Ini mencakup hak dan kewajiban pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Yang kedua ada hukum kontrak, merupakan hukum yang mengenai syarat, salah satunya adalah perjanjian hak yang kewajiban para pihaknya harus dipatuhi, serta konsekuensi hukum jika terjadi prestasi ataupun pelanggaran kontrak dalam transaksi bisnis. Yang ketiga ada hukum perlindungan konsumen, merupakan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang merugikan ataupun tidak adil, seperti penipuan, produk cacat, ataupun iklan menyesatkan. Ini juga menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar. Dan yang terakhir adalah hukum persaingan usaha, mencegah praktik monopoli,
dan persaingan tidak sehat yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya demi menciptakan bisnis yang kompetitif dan efisien. Selanjutnya ada organisasi perusahaan dan tanggung jawab hukum. Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi yang jelas yang diatur oleh hukum untuk memastikan tata kelola baik dalam struktur umum meliputi rapat umum pemegang saham, kekuasaan tertinggi yang menetapkan kebijakan strategis dan memilih direksi serta dewan komisaris. Yang kedua adalah direksi bertanggung jawab sebagai pengelola operasional perusahaan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah dewan komisaris, merupakan pengawasan terhadap kebijakan direksi dan memberikan nasihat atas segala macam kegiatan yang telah berlaku. Selain itu, hukum bisnis modern juga menekankan pada tanggung jawab sosial, perbedaan perusahaan seperti CSR. Perusahaan tidak hanya berkewajiban mencari keuntungan, tetapi juga berkontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Contohnya, Undang-Undang Perseroan Terbatas mewajibkan perusahaan yang bergerak di Undang-Undang Sumber Daya Alam untuk melaksanakan dan melaporkan kegiatan CSR-nya. Peran etika dalam hukum bisnis. Etika bisnis sendiri berperan sebagai kompas moral yang melengkapi kerangka hukum. Meskipun hukum menetapkan batasan yang harus dipatuhi, etika mendorong perusahaan untuk bertindak di luar kewajiban minimal yang ditentukan oleh hukum, demi menciptakan bisnis yang lebih adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Contohnya, seperti sebuah perusahaan terlibat dalam skandal penipuan dan praktik kerja yang tidak etis, tidak hanya menghadapi sanksi hukum berupa denda ataupun pidana, tapi juga kerugian reputasi yang parah, sehingga kepercayaan konsumen dan penurunan nilai saham. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika dalam dampak finansial ekonomi yang sama merusak bahkan lebih besar dibandingkan dengan pelanggaran hukum semata. Demikian, etika bisnis adalah fondasi untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang berkelanjutan dan jangka panjang. Studi kasus sengketa kontrak bisnis. Misalnya, dalam sebuah bisnis terjadi pelanggaran kontrak. Sebuah perusahaan A membeli dan mengadakan perjanjian dengan pemasok bentuk B untuk melakukan pengiriman bahan baku. Namun pemasok B gagal mengirimkan bahan baku sesuai jadwal yang telah disepakati, menyebabkan kerugian bagi perusahaan A. Langkah kedua adalah negosiasi awal. Perusahaan dan pemasok mencoba menyelesaikan masalah melalui negosiasi langsung, mencari solusi seperti penundaan jadwal ataupun kompensasi jika negosiasi gagal, dan langkah selanjutnya yang diperlukan. Yang ketiga adalah melakukan mediasi ataupun arbitrasi. Para pihak dapat memilih jalur mediasi dengan bantuan pihak ketiga netral untuk menciptakan kesepakatan ataupun arbitrase bisnis. Penyelesaian oleh arbiter yang keputusannya bersifat mengikat sesuai klausul dalam kontrak. Dan yang proses keempat adalah proses pengadilan, merupakan proses jika mediasi tidak berhasil, sengketa dapat dibawa ke pengadilan dan akan meninjau bukti-bukti argumen kedua belah pihak untuk keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir adalah eksekusi keputusan. Dampak dari putusan pengadilan ataupun arbitrase final, pihak yang kalah diwajibkan untuk mematuhi. Jika tidak, pihak yang menang dapat meminta bantuan penegak hukum
hukum untuk melaksanakan putusan tersebut. Dalam studi kasus tersebut menunjukkan bahwa pentingnya kontrak yang jelas dan pemahaman terhadap prosedur penyelesaian sengketa untuk melindungi kepentingan bisnis. Dampak hukum bisnis bagi pelaku usaha sendiri. Ada 3 dampak yang paling berperan, seperti memberikan kepastian hukum dan pelindungan. Hukum bisnis menciptakan lingkungan yang stabil dengan aturan main yang jelas. Ini memberikan pelindungan hukum bagi hak-hak pelaku usaha, termasuk hak kekayaan intelektual, pemilikan aset, dan validitas perjanjian kontrak. Dengan keadilan ini, pelanggan dapat memastikan kepastian ini sehingga setiap transaksi ataupun aktivitas yang berlaku dapat dijamin oleh hukum. Yang kedua adalah mendorong iklim bisnis yang sehat dan kompetitif. Aturan persaingan usaha yang adil mencegah monopoli dan praktik yang merugikan. Ini mendorong inovasi, efisiensi, dan kualitas produk ataupun layanan yang pada akhirnya menguntungkan konsumen untuk perekonomian secara keseluruhan. Yang terakhir adalah mencegah resiko hukum yang merugikan perusahaan. Sehingga dengan memahami dan mematuhi hukum bisnis, perusahaan dapat menghindari sanksi hukum seperti denda besar, tuntutan hukum, dan bahkan pembekuan operasional. Pencegahan ini juga mencakup mitigasi resiko reputasi yang dapat merusak citra perusahaan di mata publik dan investor. Kesimpulan, mengapa memahami hukum bisnis itu penting? Yang pertama, dinamika dunia usaha itu terus berubah, sehingga pemahaman akan hukum bisnis bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan ataupun kewajiban yang mutlak. Agar fondasi keberhasilan hukum dapat menopang setiap aspek operasional dan pertumbuhan sebuah usaha, memastikan keberlanjutan dan stabilitas pasar. Dalam memahami hukum bisnis itu juga dapat menghindari konflik dan memaksimalkan peluang. Dengan memahami hukum, pelaku usaha dapat secara proaktif menghindari potensi konflik dan sengketa yang merugikan, sekaligus mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang bisnis yang sesuai dengan regulasi. Dan yang terakhir adalah mengapa memahami hukum bisnis itu penting adalah mitra strategis. Jangan melihat hukum sebagai penghalang, melainkan sebagai mitra strategis. Kepatuhan hukum dan etika membangun reputasi yang kuat sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan membuka peluang pintu bagi kemitraan baru untuk hadir. Mari kita memperluas pengetahuan hukum sebagai keunggulan kompetitif, membimbing kita sebagai pembangun bisnis yang tidak hanya sukses dalam bisnis tetapi juga sukses dalam kewajiban memahami hukum bisnis. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi hukum bisnis. Apabila ada salah kata dalam pemahaman, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.